Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu lingkungan yang berjudul ANDAL, RKL, dan RPL. Pertama adalah ANDAL. ANDAL adalah dokumen yang berisi telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan. Dan ANDAL identifikasi dampak yang ditimbulkan rencana kegiatan terutama yang akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan yang akan terkena dampak suatu kegiatan pembangunan. Dan yang ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi dampak besar dan penting yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan pembangunan. Kegunaan penyusunan ANDAL di Pramakarsa. 1. Sebagai arahan dalam upaya pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, untuk melihat masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, serta mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi di masa mendatang. Yang ketiga, sebagai bahan penguji secara komprehensif dari perencanaan kegiatan pembangunan perkebunan sehingga dapat memperkecil kelemahan-kelemahannya. Fitnah bagi pemerintah. 1. Mencegah rusaknya sumber daya alam baik yang dikelola oleh Pramakarsa maupun oleh pihak lain, sehingga memberikan jaminan bagi kelangsungan bangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, sebagai bahan masukan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan baik regional maupun nasional. Yang ketiga, sebagai dasar dalam pengusahakan kesejahteraan hidup masyarakat dan dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam mengelola lingkungan. Bagi masyarakat, mengetahui rencana pembangunan atau pengembangan wilayahnya sehingga dapat mempersiapkan diri dalam penyesuaian perubahan pola kehidupan. Kedua, mengetahui perubahan lingkungan akibat adanya kegiatan pengusahaan hutan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan menguntungkan. Yang ketiga, sebagai bagi masyarakat di dalam keikutsertaannya melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Baik, inilah proses atau bagian RKL. RKL atau Rencana Kelola Lingkungan. RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan atau Rencana Kelola Lingkungan adalah sebuah dokumen yang disusun untuk membuat arahan dan pedoman untuk mencegah, menanggulangi, atau mengendalikan dampak negatif dan upaya meningkatkan dampak positif. RKL dalam aspek kesehatan masyarakat adalah suatu susunan pedoman yang mengemukakan arahan-arahan konkret untuk mencegah, meminimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi manfaat yang diperoleh dari aspek kesehatan meliputi infrastruktur dan pelayanan. Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. RKL, penyataan melaksanakan RKL dan RPL. Maksud dan tujuan pengelolaan lingkungan, kebijakan Pramakarsa rencana usaha atau kegiatan dalam mengelola lingkungan, jenis dampak penting yang harus dikelola sesuai dengan hasil ANDAL, kategori pengelolaan lingkungan. Ini adalah tipe pemantauannya. Pemantauan 1. Inspeksi, pemantauan perizinan, pemantauan kualitas ambien lingkungan, pemantauan pencapaian lingkungan, pemantauan evaluasi program, pemantauan evaluasi proyek, pemantauan perjanjian atau kontrak dalam bidang sosial ekonomi, pemantauan pengelolaan dampak dari proyek, pemantauan dampak kumulatif. Tujuan RKL. Rencana kelola lingkungan. 1. Menyusun dan melaksanakan alternatif pengembangan dampak positif dari rencana usaha atau kegiatan. 2. Menyusun dan melaksanakan alternatif pencegahan dalam penanggulangan dampak positif. Kegunaan RKL bagi Pramakarsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan HLH. 2. Bagi instansi terkait adalah untuk mengetahui tingkat peduli Pramakarsa dalam penanganan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. 3. Bagi masyarakat adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pramakarsa dalam pengelolaan dan penanggulangan dampak yang mungkin timbul. Yang kedua adalah proses RPL. Kita masuk ke dalam materi RPL. RPL. Pemantauan lingkungan adalah upaya pengukuran, pengamatan, dan pengumpulan informasi pada komponen lingkungan serta secara periodik atau berulang pada lokasi tertentu. Manfaat pemantauan dampak lingkungan sebagai dasar penyempurnaan upaya pengelolaan dampak suatu dampak kegiatan.
Kedua, sebagai dokumen hasil pemantauan lingkungan suatu wilayah yang dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan. Yang ketiga, sebagai data untuk mendapatkan peringatan awal apabila terjadi penyimpangan hasil pemantauan dampak kegiatan, sehingga dapat diambil langkah pengamanan seawal mungkin. RPL. 1. Memantau parameter atau komponen lingkungan yang akan terkena dampak. Yang kedua, menguji kemampuan alternatif penanganan dampak yang dilakukan. Yang ketiga, menciptakan sistem peringatan dini jika terjadi perubahan lingkungan yang tidak terduga. Yang keempat adalah menciptakan mekanisme koordinasi antar pihak-pihak terkait. Kegunaan RPL. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas sistem pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Pramakarsa. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi lingkungan pada setiap periode tertentu yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan tindakan pengelolaan lebih lanjut. Yang ketiga, sebagai bahan umpan balik dalam penyempurnaan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah diagram alur andal RPA dan RPL. Sekian dan saya, terima kasih.